1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan saya yakin sekali menjadi sesuatu yang ada dan saya sudah sangat terbiasa, bahkan cenderung biasanya kita tidak terlalu concern dengan ayat ini, dan ini rasanya seperti menjadi satu ayat yang sangat biasa kita dengar, gitu ya. Tetapi pada video ini saya akan membreakdown ayat ini dan kita mau melihat lebih dalam mengenai ayat ini. Ada 5 hal nanti yang saya akan jelaskan mengacu pada ayat ini. Yang pertama tentang hal pencobaan, dikatakan seperti itu. Hal yang kedua kita akan bicara masalah pencobaan biasa, gitu ya. Dan hal yang ketiga kita akan bicara bahwa ini menjadi sesuatu yang tidak melebihi kekuatan manusia, bahkan dikatakan tidak akan melampaui kekuatanmu. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat kita akan bicara bahwa Allah adalah pribadi yang setia, karena itu Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dan hal yang kelima kita akan bicara sehingga kita semua, Anda dan saya dapat menanggungnya. Kita akan breakdown ayat ini menjadi 5 bagian, saudaraku. Kita akan lihat satu-satu secara lebih detail agar kita bisa lebih memahami ayat ini. Oke, siap saudaraku ya. Yang pertama kita akan bicara masalah pencobaan, gitu ya. Ayat ini dimulai dengan sesuatu kata pencobaan, di mana itu menggambarkan sesuatu yang jumlahnya banyak. Kata pencobaan ini kalau kita lihat dalam bahasa Gerika, itu strong number-nya 3985. Dari kata asalnya yaitu periasmos, itu kata bendanya. Kalau kata kerjanya adalah periaso, artinya dicobai, gitu ya. Yang artinya kurang lebih adalah a putting to proof, sesuatu yang ditaruh, sesuatu yang diletakkan di hadapan kita untuk membuktikan sesuatu, gitu ya. Jadi sesuatu yang diberikan pada Anda dan saya sebagai satu bentuk di mana kita harus membuktikannya, gitu ya. Dan yang kedua ini bicara juga menjadi sesuatu hal yang menggambarkan to test, sesuatu yang sebagai satu ujian atau satu tes yang akan Anda dan saya hadapi. Ini kata pertama dalam ayat tadi yang bicara soal pencobaan. Dan pencobaan ini menjadi sesuatu hal bahwa itu jumlahnya tidak sedikit, itu jumlahnya tidak banyak. Dan pencobaan ini bisa dalam berbagai macam bentuk, saudaraku. Kita bisa bicara menjadi sesuatu hal bahwa itu bicara soal tantangan dan kesulitan hidup. Itu juga bicara soal sesuatu yang dunia tawarkan dan macam-macam. Dan pencobaan itu menjadi sesuatu yang Anda dan saya hadapi, dan itu ada di sekitar kita, dan itu ada ditawarkan buat kita semua. Bisa menjadi sesuatu yang menekan kita dalam bentuk tantangan dan kesulitan, bisa juga menjadi sesuatu yang menjebak dan membawa kita menjauh dari Tuhan. Dan itu yang dimaksud dengan kata pencobaan di sini. Gitu ya. Sebelum saya masuk bagian yang kedua, di bagian pertama ini kita sama-sama melihat bahwa yang dimaksud dengan pencobaan, jangan sama sekali Anda dan saya berpikir bahwa itu datang dari Tuhan. Tuhan mengizinkan itu terjadi pada Anda dan saya. Tuhan membiarkan kita mengalami seperti itu semata-mata karena Tuhan mengizinkan iblis melakukan itu buat Anda dan saya sebagai satu bentuk bagaimana Tuhan menguji kita, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, peiraso, karena dia suatu kata kerja. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Gitu ya. Jadi pertama kalau kita bicara soal 1 Korintus 10 ayat 13, ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang dimaksud di sini menjadi sesuatu bahwa itu bukan datang dari Allah, tetapi Allah mengizinkan itu semua terjadi. Kalau Anda dan saya mengalami kesulitan misalnya dalam hal keluarga, dalam hal keuangan dan macam-macam, itu semata-mata Allah mengizinkan itu terjadi. Iblis yang membuat itu sebagai satu sarana untuk menghancurkan Anda dan saya. Dan tadi kata Yakobus dikatakan apabila seorang dicobai, jangan dia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Karena Allah tidak akan mencobai dan dicobai oleh siapapun juga, lebih-lebih oleh yang jahat, kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 2-3 dikatakan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu menjadi sesuatu di mana itu menjadi satu kata benda, perasmos. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Kita berhadapan dengan segala macam yang ditawarkan dunia ini. Anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Anggaplah itu sebagai satu ujian di mana kita bisa meningkat. Itu sama sekali bukan datang dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan itu semua Anda dan saya alami. Gitu ya. Dari sana Tuhan bisa melihat sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Dari sana Tuhan bisa melihat kemurnian iman kita, kata firman Tuhan. Kita lanjutkan tadi yang di Yakobus. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Jelas, saudaraku, ini hal yang pertama menjadi sesuatu yang dalam firman Tuhan dikatakan adalah pencobaan. Pencobaan. Kemarin saya baru berkomunikasi dengan kakak rohani saya di Bandung. Dia seorang gembala sidang dari pelayanan yang dulu tempat saya pertama mengenal Tuhan dan saya bertumbuh di sana, dan dia menceritakan bagaimana banyak tantangan yang sedang dialami pada pelayanan di Kota Bandung itu. Dan saya melihat bahwa ini menjadi sesuatu hal bahwa itu semua iblis biarkan terjadi, itu semua Allah izinkan terjadi semata-mata supaya kita semakin meningkat, semata-mata supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan pencobaan ini menjadi sesuatu hal yang banyak yang bisa menekan Anda dan saya dari dalam kita, bisa juga menjadi sesuatu hal yang kenikmatan dunia yang ditawarkan, yang semata-mata membuat Anda dan saya menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan membiarkan itu semua, Tuhan mengizinkan itu semua. Ada orang yang bermasalah dengan hal keuangan, dan dia bagaimana pada saat dia tidak memiliki keuangan, Tuhan membiarkan itu terjadi sehingga orang itu tetap bisa mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, ada orang yang tidak bisa tahan dengan dalam kondisi dia berkelimpahan harta. Dan Tuhan memberi kesempatan apakah dalam kondisi seperti itu, orang itu tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Dan macam-macam yang Anda dan saya hadapi. Dan itulah dalam firman Tuhan dikatakan pencobaan. Itu bukan berasal dari Tuhan, iblis Tuhan kasih kesempatan untuk menguji Anda dan saya supaya kita semakin meningkat, supaya teruji kemudian iman kita, kata firman Tuhan. Jelas, saudaraku, itu yang pertama dalam ayat ini yang dikatakan adalah pencobaan-pencobaan. Lanjut saja yang kedua dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Gitu ya. Kata biasa dalam dalam King James itu digambarkan menjadi sesuatu yang dikatakan such a common to a man. Jadi sesuatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang lazim, sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang umum terjadi pada manusia. Itu yang dimaksud dengan kata biasa di sini. Gitu ya. Jadi mungkin ada dan saya mengalami, saya punya masalah yang sangat berat. Ingat, saudaraku, dalam firman Tuhan dikatakan itu biasa. Such a common, sesuatu hal yang lumrah. Sesuatu hal yang banyak orang mengalami hal yang itu. Hal yang sama gitu ya. Bukan sesuatu hal yang luar biasa, tetapi pandang itu sebagai sesuatu yang common. Sesuatu yang lazim, sesuatu yang umum terjadi, sesuatu yang wajar dialami oleh banyak orang. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 22 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Gitu ya. Siapapun Anda, jangan Anda berpikir bahwa saya punya masalah sendirian yang paling berat. Tidak, saudaraku. Masalah Anda dan saya, itu banyak orang yang mengalami hal yang sama juga. Gitu ya. Kalau saya kategorikan misalnya kalau kita bicara soal masalah, mungkin bicara soal finansial, bicara soal keluarga, bicara soal usaha, bicara soal pelayanan. Gitu ya. Tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia bisa dalam bentuk tantangan kenikmatan dunia, godaan seksual dan segala macam, dan banyak orang yang mengalami hal itu. Dan kata firman Tuhan itu biasa. Itu sesuatu hal yang lumrah, itu sesuatu hal yang umum, itu sesuatu hal yang lazim terjadi. Gitu ya. Tidak usah membesar-besarkan suatu masalah, tidak usah memandang masalah Anda sebagai satu masalah yang luar biasa. Tapi lihat bahwa banyak orang di sekitar kita yang juga mengalami hal yang sama, dan kata firman Tuhan itu pencobaan-pencobaan biasa. Pandang itu sebagai sesuatu bahwa kita sedang mengalami sesuatu yang banyak orang juga sedang mengalaminya. Dan menjadi sesuatu bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak sedang bergumul sendiri, kita tidak sedang berjuang sendiri, kita tidak menjadi satu pribadi yang hanya satu-satunya memikul beban masalah itu. Ingat bahwa banyak orang di sekitar kita yang mungkin mereka tidak bercerita, mungkin mereka tidak mengatakan sesuatu, tetapi mereka menanggung beban yang sama. Dan tadi kata firman Tuhan di Roma dikatakan segala makhluk sedang mengeluh dan sakit bersalin. Jangan Anda berpikir, saya orang dewasa yang punya masalah. Siapa bilang, saudara? Anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan anak-anak di usia sekolah, mereka pun punya masalah, mereka pun punya beban, mereka pun punya tantangan yang mereka hadapi. Gitu ya. Atau kita berpikir, saya yang ekonominya pas-pasan, saya punya percobaan, saya punya beban berat. Siapa bilang orang yang ekonominya berkelimpahan pun mereka punya banyak masalah, mereka punya banyak tantangan. Gitu ya. Dan banyak dalam firman Tuhan digambarkan itu sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang common, sesuatu hal yang lazim, wajar, umum diderita oleh semua orang. Gitu ya. Dan itu membuat Anda dan saya tidak usah membesar-besarkan masalah yang sedang kita hadapi. Gitu ya. Hal yang pertama tadi bicara soal bahwa itu pencobaan bukan datang dari Tuhan. Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Periasmos atau periaso. Dan itu menjadi sesuatu hal bahwa itu diletakkan di hadapan kita untuk menguji kita, untuk membuktikan siapa diri kita. Gitu ya. Dan yang kedua, ini bicara soal sesuatu hal yang biasa yang diderita oleh semua orang.
Gitu ya. Jangan menganggap bahwa oh keadaan keluarga saya udah terlalu parah. Tidak, banyak orang juga yang mengalami hal seperti itu. Oh suami saya udah terlalu parah dan tidak bisa diperbaiki. Tidak, saudaraku. Itu semua biasa. Banyak keluarga-keluarga juga yang mengalami hal seperti itu. Dan membuat Anda dan saya kita punya pengharapan bahwa kalau orang lain bersama dengan pertolongan Tuhan mereka bisa melaluinya, maka Anda dan saya juga bisa melalui itu semua. Jelas, saudaraku? Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga dalam firman Tuhan dikatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan dikatakan di sana sebab Allah setia, karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Hal yang ketiga kita bicara soal sesuatu yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sesuatu bahkan secara spesifik firman Tuhan bilang tidak akan melampaui kekuatanmu. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan saudaraku, dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita masing-masing punya beban yang berbeda. Gitu ya. Dan itu yang membuat kita semua harus mengerti bahwa setiap orang punya kapabilitas, punya kemampuan. Gitu ya. Punya batas maksimum. Gitu ya. Tetapi ingat bahwa dalam firman Tuhan, Tuhan berjanji bahwa itu tidak melebihi kemampuan manusia, kekuatan manusia secara umum. Dan secara spesifik Tuhan juga berkata bahwa itu tidak akan melampaui kekuatan Anda dan saya secara pribadi. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tidak akan melampaui kekuatan manusia, itu sesuatu yang bisa dipikul oleh banyak orang. Itu menjadi sesuatu yang banyak orang sudah bisa melampaui itu semua. Tidak akan melebihi kekuatan manusia. Tetapi Tuhan juga mengerti bahwa itu dikatakan tidak akan melampaui kekuatan kita secara pribadi. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Gitu ya. Ada orang yang punya kekuatan jauh lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata, itu tidak akan melampaui kekuatan manusia. Banyak orang yang sudah bisa melewatinya. Dan secara personal, dikatakan juga itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Allah tahu kekuatan Anda dan saya untuk memikul sesuatu. Allah tahu kekuatan Anda dan saya untuk menghadapi godaan atau cobaan tertentu. Dan itu tidak akan Tuhan biarkan melewati kekuatan manusia. Dan secara spesifik itu tidak akan Tuhan biarkan melewati kemampuan dan kekuatan kita. Gitu ya. Allah pribadi yang sangat mengerti dengan batas kemampuan kita. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan, dia harus menyangkal diri memikul salibnya. Gitu ya. Ada satu tanggung jawab di pundak kita yang harus kita lakukan. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan, memikul salibnya dan mengikut aku. Dalam Lukas 14 ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Gitu ya. Sadari bahwa beban yang kita pikul. Kalau Anda perhatikan orang yang fitness, nge-gym, saya bukan orang yang suka nge-gym, saudaraku, tapi kalau orang yang suka nge-gym, biasanya dia akan berusaha mengangkat beban yang lebih berat dari sebelumnya. Kenapa? Untuk meningkatkan kemampuan kekuatannya mengangkat suatu beban. Saudaraku ya. Dan begitu juga dengan Allah kita. Allah kita mengizinkan semua terjadi dengan Anda dan saya semata-mata untuk melatih otot-otot rohani kita. Dan janji Tuhan adalah tidak akan melebihi kekuatan manusia secara umum dan secara personal tidak akan melampaui kekuatanmu. Gitu ya. Mari break the limit. Mari kejar kemampuan untuk supaya kita bisa meningkat lebih dan lebih. Jangan manja tatkala kita hanya menghadapi 1-2 masalah kecil. Ingat bahwa itu adalah pencobaan yang biasa dan tidak akan melebihi kemampuan manusia dan melampaui kekuatanmu, kata firman Tuhan. Gitu ya. Allah kita sangat mengenal persis Anda dan saya, domba-domba kepunyaannya, dan Dia tahu kemampuan kita semua untuk memikul suatu beban. Tetapi bagian kita adalah mari jangan manja, mari melatih otot-otot rohani kita supaya semakin lama kita semakin meningkatkan kekuatan kita. Jelas, saudaraku? Hal yang keempat dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah setia. Karena itu Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Gitu ya. Hal yang keempat yang menarik pada ayat ini adalah bicara soal jalan keluar yang Tuhan sediakan. Apapun tantangan, permasalahan yang kita semua hadapi, apapun tawaran dan godaan yang dunia berikan, jangan kita berpikir, oh saya bisa keluar dengan kemampuan saya sendiri, oh saya bisa menyelesaikannya dengan sesuatu yang ada pada saya. Tapi sadari bahwa jalan keluar itu Tuhan yang sediakan karena Dia pribadi Allah yang setia. Gitu ya. Ada orang yang menghadapi masalah misalnya dengan keuangannya, jangan kita berpikir terus kita mau mencari sesuatu hal jalan pintas biar kemudian masalah keuangan kita selesai. Sadari bahwa ada Allah yang menjanjikan bahwa Dia tidak akan melampaui kekuatan manusia, tidak akan melampaui kekuatanmu, dan Dia Allah yang setia yang berjanji bahwa akan menyediakan pada kita
jalan keluar. Tidak ada jalan keluar di luar Tuhan. Kalau Anda dan saya mencoba mencari jalan keluar di luar Tuhan, kita tidak menemukan jalan keluar, tetapi kita masuk pada masalah yang lebih besar. Gitu ya. Jadi pada ayat ini Tuhan di sana menggambarkan bahwa Allah adalah pribadi yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dan apapun yang kita hadapi, ingat bahwa Dia setia dan tidak pernah meninggalkan kita, dan padanya Allah menyediakan jalan keluar. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 27 dikatakan, setibanya di situ mereka memanggil jemaah berkumpul. Ini ceritanya pada waktu itu Paulus sampai di salah satu kota, kalau nggak salah Pamfilia, pada saat dia melakukan perjalanan penginjilan. Gitu ya. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Gitu ya. Paulus mengerti bahwa bukan kecakapannya dia menyampaikan firman Tuhan, Paulus mengerti bahwa bukan dengan kemampuan dia meyakinkan orang lain, maka firman Tuhan itu bisa terbuka bagi bangsa-bangsa. Tapi Paulus menyadari penuh bahwa itu semata-mata karena Tuhan yang membukakan pintu. Tuhan yang menjadi jalan keluar supaya bangsa-bangsa sampai kepada iman. Ayat yang lain dalam Kolose 4 ayat yang ketiga dikatakan, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara dengan tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Jelas, saudaraku? Jadi hal yang keempat dalam ayat ini bicara soal pribadi Allah yang menyediakan jalan keluar. Apapun yang sedang ada dan saya hadapi, apapun tantangan, kesulitan, apapun godaan yang ada di sekitar kita, jangan kita berpikir, oh saya terjebak dengan kebiasaan merokok, saya terikat dengan pemikiran-pemikiran negatif, atau saya terikat dengan homoseksual dan segala macam. Jalan keluarnya ada pada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan dikatakan adalah Allah yang setia dan Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Gitu ya. Cari Tuhan dalam segala keadaan yang kita mau hadapi. Mari cari Tuhan dan padanya lah ada jalan keluar. Jangan mencari jalan keluar di tempat lain. Di tempat lain di luar Tuhan, kita tidak akan menemukan apa-apa, kata firman Tuhan. Dan Paulus menyadari sepenuh bahwa setiap kali dia melayani dan memberitakan firman Tuhan, Allah lah yang membukakan pintu untuk suatu pemberitaan Injil. Jelas, saudaraku? Hal yang kelima yang terakhir dalam ayat ini adalah dikatakan dia memberikan pada waktu dicobai, dia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Gitu ya. Hal yang kelima yang ingin saya sorot pada ayat ini adalah bicara soal bahwa Anda dan saya, kita harus menanggung sesuatu. Gitu ya. Mungkin ada orang yang berpikir, oh serahkan semua bebanmu kepada Tuhan. Itu sesuatu yang tidak salah, saudara. Tetapi jangan kita berpikir, oh saya serahkan semua beban saya kepada Tuhan, kemudian saya tidak punya beban. Tidak. Dalam firman Tuhan justru di sana digambarkan bahwa kita harus menanggungnya. Ada bagian yang kita harus tanggung. Gitu ya. Memang dalam ayat firman Tuhan dikatakan serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ada banyak hal-hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan, tetapi ada sesuatu yang menjadi bagian kita untuk kita tanggung. Gitu ya. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sana Paulus menggambarkan pada suratan jemaat di Filipi bahwa segala perkara dapat kutanggung. Paulus mengerti bahwa ada bagian dia yang dia harus tanggung. Gitu ya. Tidak semua hal dia harus serahkan kepada Tuhan. Ada bagian yang memang dia harus menanggungnya. Gitu ya. Dan tadi dalam firman Tuhan dikabarkan bahwa percobaan yang kamu alami adalah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia dan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu dicobai, Dia menyediakan jalan keluar. Dan lanjutannya adalah sehingga Anda dan saya dapat menanggungnya. Gitu ya. Ada tanggung jawab yang harus kita pikul dalam apapun yang sedang kita hadapi, saudaraku. Ada konsekuensi, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada yang kita serahkan kepada Tuhan dan ada yang harus kita lakukan sendiri. Dalam arti kata ada yang menjadi bagian kita. Gitu ya. Saya ambil contoh misalnya pada saat seseorang mengalami masalah keluarga, misalnya suami dengan istri yang tidak sesuai, suami dengan istri yang bertengkar, atau salah satu pihak yang melakukan hal yang tidak benar. Di satu pihak kita bisa datang pada Tuhan dan berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi di pihak lain, mari kita mengoreksi diri, mari kita rekonsiliasi, mari kita bicara dari hati ke hati untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Masing-masing saling mengoreksi diri dan itu adalah sesuatu yang harus kita tanggung. Gitu ya. Setiap orang harus rela untuk berubah. Kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan semuanya, tetapi di pihak lain ada bagian kita yang harus kita tanggung. Dan itulah digambarkan dalam firman Tuhan. Dan tadi Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita tidak menanggungnya sendiri. Di dalam Kristus kita menanggungnya bersama Tuhan. Dan Dia adalah sumber kekuatan kita.
gitu ya. Jangan menjadi pribadi yang sekedar cuci tangan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan tinggal semuanya bagian Tuhan. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita, saudaraku. Dan itu menjadi sesuatu hal bahwa supaya kamu dapat menanggungnya. Jelas, dari satu ayat dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini, saya ingin sama-sama kita mengingatkan. Sama-sama kita mengingat bahwa dalam ayat ini bicara soal 5 hal. Bagaimana soal suatu pencobaan-pencobaan gitu ya, yang kita semua akan hadapi, dan itu adalah suatu periasmos yang diberikan, yang ditampilkan, yang disodorkan di depan kita untuk menjadi suatu pembuktian Anda dan saya, untuk melihat seberapa jauh kita mengasihi Tuhan, untuk melihat seberapa jauh iman kita teguh di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu hal bukan datang dari Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Hal yang kedua bicara soal ini sesuatu hal yang biasa. Ini sesuatu hal yang common yang dialami oleh banyak orang, suatu yang umum, lumrah, lazim, dan wajar. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu bahwa kita tidak perlu merasa menjadi satu pribadi yang paling menderita, kita tidak perlu merasa menjadi satu pribadi yang mengalami masalah paling berat. Ingat bahwa segala makhluk sedang mengeluh dan sakit bersalin. Dan banyak orang yang mengalami itu semua. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka berjuang dan bagaimana kita bisa saling menguatkan. Yang ketiga, ini bicara soal sesuatu yang tidak melebihi kekuatan manusia secara umum. Gitu ya. Banyak orang yang sudah mengalami, tadi saya sudah bilang, dan kita bisa melihat bagaimana mereka menyelesaikannya. Dan juga mereka tidak, dan ini menjadi sesuatu yang tidak melebihi kekuatan kita masing-masing. Gitu ya. Anda dan saya, kita punya kapasitas dan kapabilitas masing-masing, dan itu tidak akan melampaui itu semua. Tetapi mari latih otot-otot rohani kita. Dan yang keempat, bahwa ingatlah bahwa Allah adalah pribadi yang setia, dan apapun yang kita hadapi, jalan keluar hanya ada dalam Dia, karena Dia adalah Allah yang setia, dan Dia akan memberikan kepada Anda dan saya jalan keluar. Dan Yesus berkata bahwa Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu ya. Dia itu adalah jalan, Dia adalah exit out dari semua yang sedang kita hadapi. Apapun yang sedang kita hadapi, jalan keluar dan solusinya ada pada Kristus. Tetapi ingat, ada yang kelima, yaitu supaya kamu dapat menanggungnya. Memang Kristus menolong kita, memang Kristus memberikan jalan keluar, tetapi ada bagian yang harus Anda dan saya lakukan. Gitu ya. Ada hal yang kita serahkan kepada Kristus. Kita belajar meletakkan beban kita pada Kristus, tetapi di satu pihak ada bagian yang harus Anda dan saya lakukan. Ada bagian yang menjadi tanggung jawab kita semua. Dan Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan padaku. Jelas, mudah-mudahan dari video yang sederhana ini kita mengerti tentang 5 hal dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir tentang tujuan dibalik itu semua. Kenapa ada pencobaan dan semua yang kita alami seperti ini. Gitu ya. Tentunya kita tahu, tadi saya udah sempat mention juga bahwa itu melatih Anda dan saya untuk membuktikan kadar iman kita masing-masing. Tetapi di samping itu ada satu hal yang istimewa. Kenapa Tuhan izinkan itu semua kita alami. Gitu ya. Di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab oleh karena Dia sendiri telah menderita karena pencobaan, Dia di sini menggambarkan pribadi Yesus. Bahwa Dia telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Allah mengizinkan itu semua terjadi pada Anda dan saya seperti digambarkan pada pribadi Yesus. Dia sudah mengalami pencobaan sehingga Dia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Gitu ya. Tujuannya semata-mata selain menguji kemurnian iman kita dan melatih kita semua semakin dewasa. Dan itu digambarkan seperti orang yang naik kelas. Tetapi di samping itu juga menjadi sesuatu di mana kita bisa menolong, kita bisa menjadi kesaksian buat orang-orang yang mengalami hal yang sama. Gitu ya. Kita tidak bisa menolong orang yang bermasalah dalam hal keuangan kalau kita tidak pernah mengalami saat-saat bagaimana kita keluar dari masalah itu. Kita tidak bisa menolong orang yang mengalami masalah dalam pelayanan kalau kita tidak pernah mengalami saat-saat di mana kita berhadapan dengan masalah yang sama. Kita tidak bisa menolong orang yang berkesulitan dalam masalah hubungan suami istri kalau kita tidak pernah mengalami itu sebelumnya dan kita mampu menyelesaikan itu semua. Gitu ya. Di balik itu semua, Allah mau kita semua menjadi berkat, menjadi satu teladan dan menolong orang lain yang mengalami masalah yang sama. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini memberi pencerahan buat kita semua. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.